Gunung Padang merupakan sebuah situs megalitikum Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur. Lokasi Gunung Padang dapat dicapai 20 km dari persimpangan Kecamatan Warung Kondang di jalan antara Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi. Luas komplek bangunan kurang lebih dari 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut, dan luas areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan situs ini pertama kali muncul dalam catatan N.G. Krom tahun 1914. Kemudian pada tahun 1979, 3 warga yaitu Pak Andis, Pak Soma, Pak Jainal Abidin melaporkan ke Dinas Pemerintah dibantu oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau Ditlin Binjara beserta tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Pulit Arkenas melakukan peninjauan ke lokasi situs. Sejak saat itu, upaya penelitian terhadap situs Gunung Padang mulai dilakukan, baik dari sudut arkeologis, historis, geologis, dan lainnya. Jadi begini, terkait dengan penamaan situs, biasanya dimanapun situs itu berada, penamaan itu disesuaikan dengan ditemukannya situs itu. Jadi Gunung Padang ini adalah situs punden berundak yang ditemukan di Gunung Padang. Contohnya mungkin seperti situs Bojong Menje, itu adanya di daerah Bojong Menje. Atau situs Punggungan Raharjo di Lampung, namanya situs Punggungan Raharjo. Atau situs Gunung Putri, itu adanya di Gunung Putri gitu. Atau situs Lemah Duhur, adanya di Lemah Duhur. Jadi situs itu biasanya terkait dengan nama lokasi itu ditemukan. Kemudian terkait dengan nama Gunung Padang, itu adalah sebuah bukit, sebenarnya bukan gunung, yang bisa diartikan dari Padang itu adalah cahaya atau terang gitu. Makanya Gunung Padang itu sering dikenal sebagai tempat yang ada terang atau cahaya gitu. Itu yang menjadi kita harus menakan tetap itu sebagai situs Gunung Padang. Di samping lokasinya, Gunung Padang juga memiliki arti sebagai tempat atau gunung yang terang, cahaya, bercahaya gitu. Kemudian terkait dengan sejarah, ya sejarah Gunung Padang. Gunung Padang ini secara tertulis sudah terinformasikan dalam buku yang dikarang oleh N.J. Krom, orang Belanda, yang mengatakan bahwa ada tinggalan-tinggalan megalit di Jawa Barat. Itu sudah terinformasikan sekitar tahun 1914. Ya, jadi udah lama sekali. Kemudian setelah lama itu baru muncul lagi informasi tentang Gunung Padang itu tahun 78. Yang melaporkan itu adalah Endi, Soma, dan Adang. Melaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Cianjur, kemudian disurvei oleh peneliti ke sana, dan memang di sana ada tumpukan batu gitu. Jadi waktu itu mereka tidak tahu tumpukan batu ini apa gitu.
Nah, kemudian kita melaporkan ke provinsi sampai ke pusat gitu. Sehingga akhirnya setelah tahun 78 itu, tahun 80 datang dari pusat untuk meneliti apa sebenarnya tumpukan batu itu. Dan setelah diketahui, mereka menyatakan bahwa yang ada di Gunung Padang itu adalah Punden Berundak. Sehingga setelah itu dinyatakan bahwa daerah itu adalah merupakan situs Gunung Padang. Walaupun berbentuk seperti gunung, pada kenyataannya ada perbedaan antara gunung dan bukit. Gunung umumnya berbentuk kerucut, tinggi, dan besar, serta kadang menyemburkan lahar dan asap. Selain itu, sebuah gunung biasanya curam dari sebuah bukit. Gunung Padang merupakan sebuah situs megalitikum. Kata megalitikum berasal dari mega, yaitu besar, dan litos, yaitu batu. Secara harfiah, situs megalitikum adalah suatu kebudayaan, terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Kemudian, batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan secara halus, melainkan hanya diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah situs megalitikum, Gunung Padang juga dikenal sebagai punden berundak yang tidak simetris. Ini sangat berbeda sekali dengan punden berundak pada umumnya seperti Candi Borobudur, Candi Ceto, dan komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Kalau kita berbicara tentang Gunung Berundak, karena Punden Berundak itu adalah tempat persembahan, biasanya tidak selalu simetris gitu. Tapi ada yang simetris. Yang ditemukan di Kuta Pinggan itu punden berundaknya simetris, tapi bentuknya kecil, hanya ukuran 5x4 gitu. Jadi semua sisi ada gitu, seperti piramid juga gitu ya. Nah, tapi kalau punden berundak yang di Cianjur kenapa tidak simetris? Karena biasanya punden berundak itu satu sisi menghadap ke satu daerah yang dianggap sakral gitu. Nah, punden berundak ini hanya ada satu sisi, karena sisi ini mengarah kepada lokasi Gunung Gede gitu. Karena zaman dulu kepercayaan orang dahulu bahwa semakin tinggi tempat seseorang, maka semakin diyakini bahwa tempat itulah tempat para dewa gitu. Jadi persembahan Gunung Padang itu satu sisi yang mengarah ke Gunung Gede gitu. Nah, yang sisi lainnya tidak ada, karena memang di sana tidak ada tempat-tempat yang tinggi yang memungkinkan nenek moyang kita percaya bahwa Gunung Padang ini berada di sejajar dengan Gunung Gede selaku ya dianggap sebagai tempat tertinggi para dewa yang mereka sembah pada saat itu. Gitu.